selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi. Dengan saya Nila, silakan duduk Ibu. Nah, ini posisi name tag-nya ya. Dipastikan ketika menggunakan name tag, maka posisinya bisa dibaca ya. Ini kan terbalik. Jadi posisi namanya tidak bisa dibaca oleh si nasabah. Maka ini menyusahkan nasabah. Fungsi dari name tag agar nanti ketika nasabah mau memanggil dengan nama sapaan dari si CS tidak tahu ini CS-nya siapa ya namanya ya, atau misalnya CS-nya pelayanannya kurang baik gitu ya, kita bisa mengadukan kepada manajemen, maka kita bisa mengenal namanya. Kalau seperti ini tidak terbaca. Kemudian lebih ke penggunaan apa tadi ya, flipping video ya ketika editing. Dipastikan posisi kalau tangan kanan saya ini kan tangan kanan saya ke depan, maka posisinya ada di sebelah sana. Nah, itu di flipping berarti yang saya belum sesuai ya ini ya. Harusnya kan muncul di kamera adalah tangan kanan. Coba saya setting di videonya, bisa di flip nggak kalau di sini. Nggak ada ya kalau di sini, nggak ada flipping ini ya, setting flip kamera. Tapi kalau di editing itu bisa. Nah, jadi posisi ketika kita memperkenalkan diri tangan kanan begini itu posisinya sesuai dengan kita menghadap ke kamera, berarti kita berhadapan-hadapan dengan CS. Maka kalau tangan kanan kita di sini, tangan kanan dia ada di sebelah sana. Tuh. Kita lanjutkan lagi. Ada yang bisa saya bantu? Waalaikumsalam. Pagi Mbak, saya mau buka rekening deposito. Baik Ibu, sebelumnya boleh saya tahu nama Ibu? Nah, itu bisa dengan menggunakan kata-kata baik, kalau boleh tahu dengan Ibu siapa saya bicara. Itu bisa dengan seperti itu, daripada meminta boleh saya tahu nama Ibu. Itu bahasanya kurang smooth gitu ya, kurang halus gitu. Nama saya Aulina. Baik, Ibu Aulina ingin membuka rekening deposito ya. Sebelumnya apakah Ibu Aulina pernah membuka rekening di BSI? Sudah Mbak, saya sudah punya buku tabungan. Baik, sebelumnya saya akan menerangkan terlebih dahulu mengenai produk deposito yang kami miliki. Kami memiliki BSI Deposit Falas, yaitu investasi berjangka yang dikelola dengan akad mudharabah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan dalam mata uang dolar. Untuk jangka waktunya bagaimana Mbak? Untuk jangka waktunya tersedia waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Kalau keunggulan produknya apa saja Mbak? Untuk keunggulan produknya yaitu nisbah bagi hasil yang kompetitif, fasilitas automatic rollover yaitu perpanjangan otomatis jika deposito jatuh tempo belum dicairkan, dan terdapat pilihan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan. Untuk syarat dan ketentuannya bagaimana Mbak? Syarat dan ketentuannya jika perorangan yaitu KTP, NPWP, paspor, KITAS, dan kitab. Jika non perorangan yaitu sesuai badan hukumnya. Oh begitu, boleh deh Mbak, saya ambil deposito yang 6 bulan. Baik, Nah, ini biasanya itu ketika CS menjelaskan, ini kebetulan nasabahnya interaktif. Jadi CS baru menjelaskan sedikit, kemudian nasabahnya bertanya hal lain gitu. Maka CS bisa juga dengan pendekatan seperti ini. CS meminta kesempatan kepada nasabah untuk menjelaskan 3 menit atau 2 menit terkait dengan produk yang ditawarkan. Misalnya, mohon maaf Ibu Aulina, boleh saya meminta waktunya 3 menit untuk menjelaskan produk ini, atau Ibu sebelumnya sudah pernah tahu dengan produk deposito kami? Oh belum Mbak, boleh dijelaskan. Baik Ibu, kalau begitu saya akan jelaskan produk deposito kami adalah seperti ini.
kemudian keunggulannya adalah seperti ini, jangka waktunya seperti ini, dan benefit yang Ibu dapatkan adalah bla 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 bla. Jadi dijelaskan sampai A sampai Z dulu gitu ya, sampai akhir, baru nanti di akhir begitu Ibu penjelasan terkait dengan produk deposito kami ada yang mau Ibu tanyakan terkait dengan program deposito ini Bu Aulina gitu kan. Baru nanti nasabah bertanya hal-hal yang di luar dari penjelasan tadi. Tapi lebih baiknya kalau CS customer service itu bisa menjelaskan produk itu dari A sampai Z gitu ya, detail. Nah, detailnya ya sampai ke biasanya kan ada standar ya, standar 5W1H lah itu ya biasanya itu ya. Itu baik di berita maupun di informasi apapun itu ketika diinformasikan 5W1H itu sudah sangat jelas sekali gitu. Apa itu 5W1H? W itu what, when, where, why gitu ya, sama who, siapa. Nah nanti yang hanya adalah how, bagaimana cara untuk mendaftarnya. Nah itu bisa diterapkan di penjelasan produk juga, jadi setidaknya mengandung unsur 5W1H itu. Nah baru nasabah nanti akan interaktif, dia akan menanyakan terkait dengan hal-hal yang di luar dari itu. Atau misalnya, nah nanti kalau sewaktu-waktu saya selesai Mbak, saya mau ambil itu uangnya, bisa nggak ya? Nah seperti itu bisa ditanyakan oleh nasabah. Atau misalnya, oh tadi kan falas yang untuk rupiah seperti apa? Nah itu bisa ditanyakan juga seperti itu. Jadi CS sudah mencoba untuk menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan detail produknya. Ibu Aulina ingin membuka rekening 6 bulan ya Bu? Mohon ditunggu sebentar. Iya Mbak. Terima kasih Ibu Aulina sudah menunggu. Untuk pembukaan rekening deposito Ibu, mohon untuk mengisi formulir pembukaan deposito ya. Silakan. Oh iya Mbak. Mohon ditunggu sebentar ya Ibu Aulina. Saya akan proses data-data Ibu. Oke. Iya Mbak. Terima kasih Ibu Aulina sudah menunggu. Untuk selanjutnya, silakan Ibu melakukan setoran deposito ini ke teller dan kembali ke meja ini untuk mengambil biliet deposito. Silakan. Iya Mbak. Nah nanti diusahakan ya, di internet kan banyak ya formulir pembukaan deposito gitu ya, atau ya mau datang ke bank minta terus nanti diisi di rumah gitu ya, atau sebagai latihan biar teman-teman tahu isian inputan dari deposito itu apa saja yang harus dipenuhi, buka tabungan itu apa saja, kemudian store tunai itu apa saja. Formulir-formulir seperti itu sebisa mungkin juga dihadirkan waktu praktek ya, biar teman-teman tahu realitanya seperti apa. Kalau tadi kan kertas tidak terpakai digunakan gitu ya, nah itu kurang representatif gitu. Ibu Aulina, silakan duduk. Mohon ditunggu sebentar ya Ibu Aulina. Mohon Ibu tanda tangan di atas materai ini. Nah tadi proses dia transfer di tellernya tidak ditunjukkan ya. Nah, itu bisa itu. Jadi seperti yang di video-video sebelumnya saya katakan, ketika praktek sebagai CS maka dimunculkan sekilas tentang pemain latar gitu ya, yaitu ada transaksi teller, ada transaksi marketing, sehingga siapa itu video ini tidak monoton hanya di teller saja. Maka tadi ketika ada tadi kan di proses inputting apa itu pembayaran di teller hanya dijelaskan dengan narasi aja ya, tulisannya. Nah itu juga bisa ditambahkan ada tulisannya, tetapi di belakang itu ada proses seperti nasabah sedang bayar ke teller gitu ya, atau proses teller lagi ngitung uang dan sebagainya, itu bisa dimunculkan. Ini bukti kepemilikan Ibu dalam deposito 6 bulan yang Ibu buka. Mohon disimpan baik-baik ya Ibu. Biliet ini harap dibawa kembali pada saat pencairan deposito. Iya Mbak. Bagaimana Ibu Aulina, ada lagi yang bisa saya bantu? Tidak ada Mbak, sudah cukup.
Baiklah kalau begitu, terima kasih atas kepercayaannya kepada BSI. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali Ibu Aulina dan hati-hati di jalan. Oke. Oh iya Mbak, terima kasih. Jadi sapa penutupnya sudah ya, salam juga sudah, harapan sudah, terus kemudian doa-doa juga sudah. Semoga hati-hati di jalan tadi ya harapannya ya. Nah, oke, selanjutnya M-Banking bermasalah. Andrian A03. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi, dengan saya Alung. Silakan duduk Ibu. Nah, ini juga sama ya, name tag-nya posisinya disesuaikan menghadap ke nasabah. Kalau tadi memang posisinya di kalung berarti kan pas di tengah ya, posisi tangannya ya di bawahnya. Tapi kalau di sebelah kanan di saku berarti posisinya adalah di bawah saku. Waalaikumsalam Mas, terima kasih Mas. Iya Ibu, maaf, dengan Ibu siapa? Apakah ada yang bisa saya bantu Ibu? Saya Yani Mas. Jadi gini loh Mas, saya kan mau pakai M-Banking ya, tapi dari kemarin nggak bisa. Soalnya saya habis ganti HP, mau pakai M-Banking malah nggak bisa. Oke. Baik Ibu Yani. Nah, ini permasalahannya menarik gitu ya. Jadi karena habis ganti HP, M-Bankingnya bermasalah, tidak bisa digunakan lagi. Oke. Saya akan coba bantu ya Bu. Yang pertama tadi tidak terlihat ya ekspresi mukanya, senyumnya gitu ya. Kalau ini Alung ini sudah menerapkan itu, sapa, senyum, dan sabar ya kalau di pertemuan sebelumnya itu ya. 3S, sapa, senyum, apalagi S-nya satu lagi. Ada yang Salam Pak. Salam, sapa, senyum ya. Oke. Nah, ini Alung sudah mengekspresikan dia senyum ramah gitu ya. Walaupun bisa jadi hatinya sedang galau gitu ya. Mungkin ada permasalahan keuangan, permasalahan keluarga, atau permasalahan asmara dan sebagainya, kita nggak tahu. Tapi nasabah tahunya adalah customer service-nya ini happy gitu ya, membawa ekspresi yang sehingga tadi nasabah meskipun galau kalau M-Bankingnya belum bisa, tetapi ketika kita layani dengan ramah, tentu dia juga akan calm down gitu ya, tidak gembrungsung lagi. Iya Mas. Mohon maaf Ibu Yani, boleh saya terima buku tabungan, ATM, beserta dengan KTP-nya Bu? Loh, pakai KTP juga Mas. Iya Ibu, Oke. KTP-nya nanti kita pakai untuk verifikasi data Ibu dengan data yang ada di sistem kita Ibu. Ini Mas, sebentar saya cari KTP-nya dulu ya. Oke, Ini Mas, dicari KTP-nya. dulu. Oke. Saya terima ya Bu buku tabungan, ATM, beserta dengan KTP Ibu. Selanjutnya, saya coba untuk verifikasi datanya ya Bu. Baik Mas. Untuk nomor HP Ibu Yani yang masih aktif, 081 234 567 110. untuk saat ini Ibu Yani bekerja di mana ya Bu? Saya kerja di PT Sejahtera bagian admin. Baik, untuk nama kandung Ibu Yani? Fatmi Mas. Baik, terima kasih. Datanya sudah lengkap ya Ibu Yani. Ya Mas. Untuk selanjutnya, silahkan Ibu buka HP-nya. Kemudian, Ibu langsung buka aplikasi M-Bankingnya ya Bu. Baik Mas. Terus ini gimana ya? Baik, Ibu Yani bisa aktifasi kembali dari awal ya Bu, dengan cara menekan tombol aktivasi yang ada di aplikasi tersebut ya Bu. Mas. Untuk selanjutnya, silahkan Ibu buat passwordnya lagi ya Bu, dengan minimal 8 huruf serta maksimalnya 12 huruf. Terdiri dari huruf dan angka ya Bu. Untuk angkanya minimal harus ada 2 angka ya Bu. Mas. Bagaimana Ibu Yani? Apakah sudah selesai? Kalau sudah, silahkan Ibu Yani tekan OK. Lalu mohon ditunggu ya Bu prosesnya. Baik Ibu Yani, aktivasinya sudah sukses. Silahkan Ibu Yani coba untuk login kembali ya Bu.
Ya Mas, ini sudah bisa dipakai. Bagaimana Ibu Yani? Apakah ada yang bisa saya bantu lagi? Sudah Mas, sudah. Terima kasih ya Mas. Sama-sama Ibu Yani. Ini saya kembalikan ya Bu. Terima kasih. Nah, tadi kembali ya, jadi bisa dikembalikan terlebih dahulu berkas-berkasnya, baru ditanyakan terkait dengan apakah ada kendala lain atau permasalahan lain yang bisa dibantu penyelesaiannya oleh CS. Oke. Sudah memakai layanan kami. Selamat beraktivitas kembali Ibu. Assalamualaikum. Ya. Oke, ini sudah disampaikan salam juga, penutupnya juga sudah oke. Bisa juga di kesempatan seperti ini CS bisa mengedukasi kepada nasabah maupun kepada penonton YouTube ya. Nah, karena ini kan diuploadnya di YouTube terkait dengan permasalahan M-Banking gitu ya. Misalnya kehati-hatian dalam penggunaan informasi M-Banking. Jangan berikan PIN, kode aktivasi apapun ke siapapun, termasuk ke customer service maupun ke pihak bank. Jadi yang boleh tahu adalah hanya nasabah yang bersangkutan. Karena kerahasiaan terkait dengan data-data tersebut itu menjadi tanggung jawab dari nasabah masing-masing. Nah, edukasi-edukasi seperti itu bisa diberikan oleh CS. Jadi tidak hanya melalui media-media khusus gitu ya, dalam rangka mengedukasi nasabah. Bisa dengan ketika nasabah datang komplain terkait dengan kendala banking, sekaligus kita di sana sampaikan tadi perhatian-perhatian seperti itu atau hal-hal yang perlu disampaikan dari sisi keamanan gitu ya, karena memang sekarang banyak sekali kejahatan-kejahatan cyber gitu ya, yang mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya saldo. Nah, sebetulnya itu yang kesalahan dari sistem itu mungkin bisa dikatakan kecil ya. Nah, kalau sistem berarti sistemik, semuanya akan hilang saldonya. Tetapi kalau misalnya hanya 1-2 orang berarti kasuistik. Kalau kasuistik berarti kesalahan dari user yang bersangkutan. Bisa jadi dia tidak sengaja nge-share atau dia kehilangan HP lalu tidak melakukan proses pemblokiran rekening dan lain sebagainya. Kemudian dia menyimpan password di notepad di HP gitu ya. Jadi kalau menyimpan password itu jangan di note HP, nanti kalau HP-nya hilang dibuka orang bisa diakses. Misalnya seperti itu juga bisa diinfokan kepada nasabah. Oke, kita beri applause apresiasi kepada kelompok 5. Ini sudah mulai bagus ya, sudah mulai rapi gitu. Kita beri like dan juga subscribe. Jangan lupa di subscribe balik ya. Ini kok selalu ada komen begini ya, saya kemarin upload juga ada gini spam. Oke, selanjutnya kelompok 8 kita saksikan praktek perbankan 1 customer service menangani kendala nasabah dalam penarikan tunai. Nah, ini bisa seperti ini ya, judul itu yang panjang di YouTube itu ya. Jangan cuma seperti ini, praktek perbankan customer service. Nah, ini nanti kurang menarik. Orang nyari itu nggak akan lari ke sini. Jadi kayak gini ini kan judulnya panjang nih. Menemukan novelty penelitian dengan Force Viewer Analytic Bibliometric. Ini webinar literasi transformasi, panjang-panjang judulnya. Solusi hindari plagiasi bantuan Spinner ID It's Work. Nah, ini panjang-panjang judulnya. Jadi judul itu jangan terlalu pendek. Kalau bisa sepanjang-panjangnya detail dari video kita itu apa. Oke. Assalamualaikum Ibu, selamat datang di Bank Peduli Umat. Ada yang bisa saya bantu? Nah, ini maksudnya bagus, cuman backgroundnya ternyata menyerupai dengan objeknya gitu ya. Kalau mau pakai green screen gitu ya, pastikan backgroundnya itu sangat kontras dengan objek. Misalnya saya warnanya ada coklat, ada biru, ada hitam, maka backgroundnya itu hijau stabilo misalnya, itu tidak ada unsur hijau stabilo di objek ini, maka nanti akan bagus gitu. Maka kenapa kok green screen itu warnanya hijau stabilo atau hijau yang seperti itu gitu ya, yang warna aneh gitu.
karena memang biar tidak ada warna yang sama dengan objeknya. Karena jarang sekali orang pakai warna hijau stabilo gitu ya. Nah, itu bisa digunakan. Tapi ini maksudnya adalah inovasi, tetapi lebih ke teknisnya yang mungkin perlu disempurnakan lagi. Nah, yang ini lumayan bagus ya. Jadi Ibu, untuk kepengurusan apa Ibu? Tapi suaranya kecil sekali ya. Mohon maaf sebelumnya sudah membawa identitas Ibu. Iya Pak, nggak ada suaranya, nggak kedengeran. Iya, ini suaranya kecil sekali. Ibu, kalau begitu Coba kita besarin sekali. service. Dan ini untuk nomor antriannya. Saya pakai headset aja kecil sekali nih. Assalamualaikum Ibu, silakan duduk. Nah, ini bagus ini apa backgroundnya green screennya berbeda. Dengan Ibu Nana Mbak. Iya baik Bu Nana, ada yang bisa saya bantu? Saya mau melakukan komplain Mbak, soalnya kemarin saya melakukan penarikan uang sebesar 1 juta rupiah di ATM. Sudah saya tunggu sekitar 5 menitan, tetapi uangnya tidak keluar Mbak. Sebelumnya mohon maaf ya Ibu atas ketidaknyamanannya. Saya boleh dibantu buku tabungan, ATM, beserta kartu identitasnya? Sebentar. Ini Mbak. Terima kasih Bu Nana. Saya samakan datanya lagi. Bisa dibantu nama Ibu kandungnya Bu Nana? Kinasih Mbak. Nomor handphone yang waktu sekarang? 0888888 Mbak. 3 transaksi terakhirnya boleh dibantu sebelumnya Ibu Nana? Penarikan yang gagal itu ada uang belanja senilai Rp300.000 dan saya melakukan penarikan di ATM senilai Rp100.000 Mbak. Kok tadi bilangnya 1 juta ya? Betul nggak? Tadi 1 juta atau berapa tadi? 1 juta Pak. Nah ini kok 300 sama 100.000 ya? Enggak kan itu ditanya 3. Nah, transaksi terakhir gitu ya? Iya Pak. Oke. Baik, saya konfirmasi kembali untuk penggunaan ATM-nya dengan Ibu sendiri. Ya Mbak, dengan saya sendiri. Di sini saya cek memang ada penarikan di tanggal 10, nominal 1 juta rupiah, terjadi koreksi transaksi 1 jam setelah Ibu bertransaksi sekitar jam 2 siang ya Ibu Nana. Iya Mbak. Dana Ibu dikembalikan lagi ke rekeningnya. Jadi sudah dikoreksi lagi ke rekening Ibu. Seperti itu. Sudah masuk ya Mbak? Iya Ibu, hal ini bisa saja terjadi kalau memang ada gangguan di jaringan ATM kita. Seperti itu. Saya cek di rekening Ibu untuk layanan SMS notifikasinya belum diaktifkan. Belum Mbak. Langsung saja Ibu kita aktifkan untuk SMS notifikasinya untuk kenyamanan Ibu. Nah ini terkait dengan aktivasinya jangan langsung saja, tapi bisa ditawarkan. Apakah Ibu berkenan untuk diaktifkan layanan SMS bankingnya? Karena kalau boleh menjelaskan terkait dengan SMS banking ini sangat bermanfaat sekali. Jadi ketika ada proses transaksi baik keluar maupun masuk, Ibu akan terinfo apakah terjadi penarikan atau pemasukan. Nah, itu bisa diinfokan. Tapi jangan langsung kita aktifkan ya Ibu. Itu semacam pemaksaan gitu ya. Maka kita sebagai CS, sebagai teller, sebagai pihak bank hanya bisa menyarankan karena keputusan ada di nasabah, apakah nasabah berkenan atau tidak. Transaksi berikutnya. Boleh. Boleh? Saya boleh dibantu Ibu tanda tangan sebelah sini? Ini Mbak. Biasanya isi formulir dulu ya. Baik Ibu, kalau begitu mohon formulir berikut mohon diisi sesuai dengan
kolom-kolom yang telah disediakan di bagian sini kayak gitu. Baru nanti ketika dia lupa untuk menandatangani, mohon maaf Ibu, untuk sebelah sini Ibu bisa menandatanganinya di poin tersebut. Nggak tiba-tiba langsung tanda tangan gitu, karena kan ada pernyataan bahwasanya nasabah sendiri yang meminta, nasabah sudah membaca syarat dan ketentuan, nasabah sudah, ya intinya sudah clear lah dengan informasi dan syarat prasyaratnya. Terima kasih Ibu Nana. Silakan Ibu permennya. Saya tinggal sebentar. Ibu Nana, terima kasih sudah menunggu. Buku tabungan, kartu identitas, beserta ATM-nya saya kembalikan. Nah, posisi menyerahkannya Kartu tadi identitas. menyerahkan biasa ya, satu tangan ya, gini ya. Nah, bisa dengan menggunakan dua kanan gini, dua tangan, dengan posisinya dia langsung menghadap kepada nasabah. Silakan Ibu berikut untuk identitas, buku tabungan beserta ATM-nya. Mohon disimpan baik-baik ya Ibu. Misalnya seperti itu juga bisa. Serta ATM-nya saya kembalikan. Untuk layanan SMS notifikasinya sudah kami aktifkan ya Ibu di rekening Ibu di nomor handphone yang ada di sistem kita. Kami sampaikan kepada Ibu harap menjaga kerahasiaan PIN ATM Nah, seperti ini dan ya. hindari menggunakan ATM di tempat-tempat yang berlokasi sepi. Tadi yang saya katakan Hindari tadi ya. penggunaan PIN yang mengandung tanggal lahir. Seperti itu. Sudah jelas Ibu informasinya? Iya Mbak. Seperti yang tadi saya sampaikan di kelompok 5. Jadi informasi keamanan itu bisa disisipkan di kondisi nasabah seperti tadi. Jadi nasabahnya jadi teredukasi. Jadi nanti kalau kedepannya ada percobaan untuk meretas atau mengelabui nasabah sudah aware, sudah pernah tahu informasi itu, jadi dia akan hati-hati lagi ketika ada orang yang mengatasnamakan Bank BPO, Ibu selamat, Anda berhak mendapatkan uang hadiah senilai 30 juta rupiah. Wah, seneng banget pasti ya, siapa yang nggak seneng dapat uang tiba-tiba 30 juta gitu. Oh baik, gimana caranya? Oh baik Ibu, kami akan mengirimkan kode verifikasi bahwasanya Ibu sebagai pemenang, nanti mohon kode tersebut dikirim kepada kami ya Ibu gitu. Padahal itu kode untuk men-take over akun kita, jadi agar mobile banking kita atau SMS banking kita itu pindah ke orang lain, ke HP-nya orang lain, maka harus ada kode verifikasi. Nah, ketika kode verifikasi itu diinputkan kepada nasabah yang bukan nasabah ya, kepada penipu tadi, maka sudah aplikasinya sudah ada di tangannya si penipu gitu. Dan kita ketika buka aplikasi kita sudah nggak bisa lagi karena udah di take over di sana. Bahkan biasanya di take overnya sampai dia diganti SMS-nya, diganti emailnya, kita mau verifikasi ulang itu udah nggak bisa gitu. Nah, informasi seperti itu bisa diinfokan kepada nasabah karena tidak semua nasabah paham dengan hal itu, maka harus diberikan pengetahuan, kehati-hatian terkait dengan penggunaan mobile banking tersebut. Mobile banking saat ini sudah menjadi kebutuhan pasti gitu ya, orang lebih memilih menggunakan mobile banking daripada harus datang ke ATM maupun ke teller. Namun juga perlu diimbangi dengan pengetahuan dari nasabah yang bersangkutan. Terima kasih. Untuk transaksinya sudah selesai semua. Ada yang bisa saya bantu lagi? Sudah cukup Mbak. Ibu Nana, nanti jika Ibu butuh informasi lainnya terkait Bank Peduli Umat, Ibu silakan menghubungi website kita di www.bankpeduliumat.co.id. Nah, kalau terkait dengan website berarti bukan menghubungi ya, tapi mengakses, mengunjungi ya. Kalau menghubungi itu kan berarti ada komunikasi dua arah. Nah, kalau menghubungi ke call center kami di 088888 tadi misalnya atau berapa. Tapi kalau website berarti mengunjungi website kami atau mengakses informasi detail terkait dengan Bank Peduli Umat di website bankpeduliumat.co.id. Ini saya serahkan brosur tabungan perencanaan ke Tanah Suci.
silakan dibawa Ibu. Saya bawa ya Mbak. Untuk layanan BPU call, Ibu juga bisa menelpon ke 150000046 seperti. Nah, ini kan kaitannya dengan informasi ya. Tapi tadi terjeda dengan ada iklan tabungan haji gitu ya. Nah, maka biar lebih sistematis gitu ya. Kalau terkait dengan informasi itu bisa di akhir, tapi sebelum itu bisa dengan produk yang lain. Mohon maaf Ibu, boleh kami meminta waktu Ibu 1-2 menit untuk menjelaskan produk tabungan haji gitu. Oh, Mbak, saya lagi buru-buru Mbak. Oh, baik Ibu, kalau begitu brosur ini bisa Ibu bawa untuk dibaca-baca nanti ketika di rumah. Oh iya, baik. Terima kasih Ibu. Kalau begitu untuk akses informasi dan lain sebagainya nanti Ibu bisa mengunjungi di website kami atau juga melalui call center kami di sekian. Jadi informasi itu di satu paket gitu ya. Dan promosi tadi di satu paket juga yang lain. Tapi jangan informasi terus promosi informasi lagi. Itu bertele-tele bulet-bulet gini ya. Kalau istilahnya kita kalau mau belanja di supermarket itu muter-muter nanti kembalinya ke situ lagi gitu. Itu kurang sistematis, nanti dampaknya adalah waktu yang terlalu lama. Kalau waktu terlalu lama, antrian di belakang sudah semakin banyak karena CS ini antriannya banyak sekali. Itu informasinya Ibu. Ada lagi yang bisa saya bantu Ibu? Sudah Mbak, terima kasih. Terima kasih Ibu sudah bertransaksi di Bank Peduli Umat. Semoga semakin berkah dan kasanah. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum Ibu Nana. Oke. Sekarang kita masuk ke kelompok. Assalamualaikum Kelompok berapa selanjutnya? Tadi belum di like sama subscribe ya. Oke, kita like dulu dan subscribe dulu. Kelompok 8 ini sudah ada ya. Kelompok 6 juga sudah ada. Oke. Kita ketikkan kelompok 6 itu M O 6 U 6 E juga nggak bisa. Oke. Ini kelompok 6 ya. Oke, selanjutnya adalah kelompok 6. Nah, formatnya sampai 1080 sama sama. Nomor antrian selanjutnya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan saya Rosi. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Saya mau membuat M-Banking Mbak, apakah bisa? Bisa Bu, untuk persyaratannya bisa dipersiapkan ya Bu. Yang pertama adalah buku tabungan, ATM, dan identitas diri. Apakah Ibu sudah membawanya? Saya udah membawanya semua. Ini untuk buku tabungannya, ini untuk ATM-nya, dan ini untuk identitasnya ya. Nah, ini juga sama ya. Ini terlihat menggunakan tangan kiri ya. Ya, jadi realitanya adalah menggunakan tangan kanan. Nah, maka perlu waktu editing itu di flip gitu ya, biar lebih istilahnya real. Terima kasih. Sebelumnya, bisakah Ibu mendownload aplikasi M-Banking terlebih dahulu di Play Store? Iya Mbak, baik, saya akan mendownload aplikasi M-Banking terlebih dahulu ya. Iya Mbak, sudah terdownload aplikasinya. Mohon isi identitas Ibu di aplikasi M-Banking terlebih dahulu ya Bu.
Baik mbak, akan saya isi dulu ya. Kalau aplikasinya udah bisa saya gunakan mbak. Baik Ibu Murni, terima kasih atas kepercayaannya. Nah ini terlalu singkat ya. Biasanya kan nasabah kan bingung di proses awal ya. Misalnya proses dia harus input aktivasinya di mana, terus masukin apa, itu bisa ditunjukkan. Tapi ini singkat langsung bisa dipakai gitu aplikasinya. Oke. Ujiannya ke Bank BSI. Selamat beraktivitas kembali. Senang bertemu dengan Ibu Murni. Hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antrian berikutnya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan saya Rosi. Mohon maaf, dengan Ibu siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak, saya Sally. Baik Ibu Sally, ada yang bisa saya bantu? Begini Mbak, kartu ATM saya tertelan di mesin. Lalu bagaimana ya Mbak? Sebelumnya mohon maaf atas kejadian yang menimpa Ibu. Mohon dibantu untuk memberikan informasi apakah Ibu membawa buku tabungannya. Tolong saya pinjam. Oh ada Mbak, sebentar saya ambilkan dulu ya buku tabungannya Mbak. Oke. Ini Mbak, buku tabungannya. Mohon maaf Ibu, saya akan bantu cek. Mohon informasikan nama lengkap Ibu. Nama lengkap saya Sally Dewi Pujianti. Tanggal lahir Ibu Sally? Tanggal lahirnya tanggal 15 Desember 1998. Mohon maaf Ibu, sesuai dengan nama Pak, mohon maaf sebelumnya. Ya. Mikrofonnya itu mati Pak, nggak kedengeran. Yang mikrofon siapa? Saya? Yang screening dulu Pak, bagi layar tuh Pak. Screeningnya? Iya. Oh ya. Mohon maaf, apakah Ibu membawa Sekarang? HP? Boleh saya pinjam Ibu? Loh, itu tanggal lahir saya kok Mbak. Sudah Mic-nya masih mati Pak. Oh, ada Masih Mbak. mati ya? Sebentar ya. Mic Pak. Sudah loh. Dulu KTP-nya. Masih nggak ada suara? Sudah Pak. Ini Mbak. Oh, sudah ya. Oke. Baik Bu, KTP ini tertera tanggal lahir 15 November 1998. Matinya dari tadi atau baru aja? Suaranya itu asli kecil atau? Nah ini baru kedengeran Pak. Kecil kayaknya ya suaranya ya. Maka nanti untuk editing dibesarin ya waktu ngambilnya itu. Jadi standarnya itu kalau mau suaranya bagus, ini di posisi tengah itu sudah keras. Jadi kalau orang mau besarin atau ngecilin itu fleksibel. Tapi kalau di posisi paling keras aja masih kecil, mau dibesarin ke mana kan gitu, nggak bisa. Maka standarnya itu kalau suara itu sudah keras di posisi 50% itu sudah jelas. Jelasnya tanpa headset ya. Kalau pakai headset pasti jelas langsung di telinga kita gitu. Nah, maka ketika tanpa headset 50% itu sudah jelas, maka itu bagus suaranya. Nah, nanti sesuai dengan user masing-masing ya. Kalau mau dibesarin ya tinggal dikerasin lagi, kalau mau dikecilin masih bisa dikecilin. Oke. Karena ini kecil dari YouTube-nya kita besarin ya. Oh iya Mbak, maaf lupa. Saya itu tanggal lahirnya tuh hampir mirip dengan adik saya. Maaf ya Mbak. Baik Ibu, mohon dibantu untuk waktu dan tanggal transaksi terakhir Ibu Sally ya. Tepatnya itu kemarin sore Mbak, tanggal 17 Januari 2020 pukul 15.00. Bu, alamat ATM-nya di mana ya Bu? Di Jalan Sudirman Mbak. Mohon maaf sebelumnya Ibu, apakah Ibu sempat melihat nomor ID mesin tersebut? Ya Mbak, saya sempat mencatat nomor ID mesinnya.
nomornya 41067. Baik Bu, mohon disebutkan nama kandung Ibu juga. Nama ibu kandung saya Ibu Alfiah, Mbak. Baik Ibu, saya informasi kembali nomor rekening Ibu 145123457 atas nama Sally telah tertelan di mesin ATM dengan ID 41067 di Jalan Sudirman pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2020 pada pukul 15.00 dan keluhannya telah diterima pada tanggal Macet ya gedenya ya. Januari 2020 pada pukul 10.00. Kartu Ibu telah diblokir. Untuk mendapatkan kartu ATM, Ibu bisa mengisi formulir. Setelah itu silakan Ibu atur ulang password ATM-nya ya Bu. Sebentar, ini tadi ATM hilang ya. Halo, kelompok 6, mana kelompok 6? Siapa kelompok 6? Halo kelompok 6. Kelompok 6 ada kelompok 6? Iya Pak. Ya. Ini tadi permasalahannya apa? ATM-nya hilang atau ketelan atau gimana? ATM-nya tertelan di mesin, Pak. Nah, tertelan di mesin ya. Ya, kalau ATM tertelan itu tidak butuh ini ya, surat keterangan hilang dari kepolisian ya. Cukup menunjukkan di mana lokasi tertelannya. Tapi kalau hilang maka harus ada laporan atau surat keterangan hilang dari kepolisian setempat. Nah, oke, kita lanjutkan. ATM buku tabungannya telah selesai. Apabila masih ada permasalahan, Ibu bisa datang kembali atau bisa menghubungi call center kami di 25577. Ada yang bisa saya bantu lagi Ibu? Sudah Mbak, tidak ada lagi. Terima kasih ya. Baik Ibu Sally, terima kasih atas kepercayaan dan dukungannya ke Bank BSI. Selamat beraktivitas kembali. Senang bertemu dengan Ibu Sally. Hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mbak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita like dan subscribe dulu. Jadi permasalahannya adalah di proses editing ini ya. Proses editingnya suara pastikan keras karena tadi ada tidak hanya saya, untung saya pakai headset ya. Kalau headset itu mungkin lebih jelas, lebih keras. Cuman kalau di loudspeaker gitu ya, tanpa headset, apalagi di kanan kiri ada suara yang lain, itu bisa dipastikan nggak terdengar gitu tadi. Apalagi yang kelompok sebelum ini, kelompok 8 tadi ya, itu lebih kecil lagi suaranya. Kalau dari alurnya tadi sudah ini ya, sudah bagus, kecuali tadi di bagian pertama tadi waktu pembukaan mobile banking, aktivasi mobile banking, prosesnya terlalu cepat, langsung nasabah bisa mengaktifkan dan sudah aktif di HP-nya. Nah, biasanya kan tidak sesimpel itu ya, kadang ada error, gimana ya caranya, kok ini belum ya, itu bisa dimunculkan sereal mungkin seperti itu. Kemudian tadi di bagian-bagian akhir tadi videonya nge-lag ya, terhenti, terputus, itu juga bisa diminimalisir lagi. Kemudian tadi sudah ya, cuman belum ditunjukkan sekilas tentang aktivitas teller maupun marketing yang lainnya. Itu bisa di sela-sela waktu nasabah menunggu atau ketika ada setoran tunai. Cuman ini tadi kan nggak ada setor tunai karena pembuatan aktivasi mobile banking sama laporan ATM ke teller, jadi tidak ada proses ke teller. Nah, maka bisa di sela-sela waktu nasabah menunggu atau isi formulir, nanti di jeda-jeda itu ada scene atau ada sekilas menampilkan ada aktivitas yang lain. Oke, selanjutnya kelompok 8. Kelompok 8 kodenya apa dia? 5Z_E
K besar, K kecil, underscore, F besar, E kecil, 1, A besar. Yang sekarang suaranya kelas jelas? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Antrian selanjutnya silahkan. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu, silahkan duduk. Waalaikumsalam. Siang, Mbak. Mohon maaf sudah menunggu lama. Perkenalkan, saya Rahma Kurnia Salma sebagai customer service. Boleh saya tahu nama Ibu? Saya Friska. Baik, Oke. Ibu Friska, ada yang bisa saya bantu? Saya mau buka rekening tabungan, Mbak. Syaratnya apa aja ya? Baik, Ibu Friska ingin membuka rekening tabungan ya? Apakah sebelumnya Ibu Friska sudah memiliki rekening tabungan BSI? Belum, Mbak. Baik, Ibu Friska ingin membuka rekening untuk tujuan apa? Sehari-hari, investasi, atau bisnis? Nah, ini bagus ya, jadi ditanyakan meskipun buku tabungan gitu ya, itu kan produk sangat simpel gitu ya, tetapi ditanyakan juga keperluannya untuk apa, karena nanti itu bagian di dalam formulir itu juga ada detail terkait dengan tujuan pembukaan rekening gitu. Kemudian tadi ini juga dimunculkan subtitle ya, barangkali tadi ada suara yang kurang jelas terdengar, kita sebagai pemirsa bisa melihat ke subtitlenya itu. Oke. Untuk sehari-hari aja, Mbak. Untuk rekeningnya dengan mata uang dolar atau rupiah? Rupiah aja, Mbak. Baik, Ibu Friska, saya minta kesediaan waktunya untuk menjelaskan produk kami. Iya, Mbak. Nah, sama ya, jadi mohon izin untuk menjelaskan produk tabungan secara singkat. Nah, nasabahnya boleh, oh baik Mbak. Baik, di Bank BSI kami memiliki 3 produk tabungan. Yang pertama ada tabungan Simpeda, kedua ada tabungan Monas, dan yang ketiga ada tabungan program pemerintah yaitu tabunganku. Hanya dengan 250.000 Ibu Friska sudah bisa membuka rekening tabungan Monas. Untuk setoran tunai berikutnya minimal 50.000 dan bisa melakukan secara online di seluruh cabang. Sedangkan untuk tabungan Simpeda minimal setoran awal adalah 50.000 dan tabunganku setoran awal minimal 20.000. Saya mau buka buku tabungan Simpeda aja, Mbak. Baik, Ibu Friska ingin membuka tabungan Simpeda ya. Mohon terlebih dahulu Ibu mengisi formulir pembukaan tabungan. Ini sama ya, posisi kameranya terbalik sepertinya ya. Jadi tadi ada beberapa tulisan yang terbalik. aja, Mbak. Bentar. Baik, Ibu Friska ingin membuka tabungan Simpeda ya. Mohon terlebih dahulu Ibu mengisi formulir. Nah, ini kan kebalik posisinya ya. Nah, kalau di flip jadi sesuai posisi tangan kanannya di mana gitu. Sebenarnya tinggal di proses editing aja, itu bisa di flip, itu bisa. Pembukaan tabungan. Saya meminjam kartu identitas Ibu seperti KTP. Oh ya, boleh. Ini. Baik, Ibu Friska, saya akan fotokopi KTP-nya terlebih dahulu. Mohon ditunggu sebentar ya. Nah, biar mohon ditunggu sebentar ya, itu kayak agak kurang formal ya, bisa dengan mohon ditunggu Ibu. Sudah ini, Mbak. Baik, Nah, ini sudah bagus ya, ilustrasinya ada proses mengisi gitu. Tapi ternyata videonya dia sedang bikin resume. Resume atau apa ini? Nah, maka terkait dengan pengisian formulir atau tanda tangan formulir atau apapun lah, dimaksimalkan mungkin gitu ya. Kan gampang tadi, kita bisa download dari internet kemudian kita print, atau kita datang ke bank untuk meminta gitu ya. Yang memintanya tinggal ambil mau diisi, nanti saya diisi di rumah ya Pak ya, kayaknya nanti besok aja saya kesini lagi gitu, boleh nggak saya isi dulu, saya bawa dulu gitu. Bisa seperti itu juga gitu. Atau kalau mau minta ke teller, barangkali diizinkan atau tidak, nanti dicoba aja gitu ya, boleh nggak untuk tugas perkuliahan saya meminta 1 lembar gitu. Gimana caranya lah, tapi semaksimal mungkin bisa dimirip-miripkan gitu ya. Paling mudah adalah download dari internet gitu. Sudah ini, Mbak. baik, terima kasih Ibu Friska. Mohon ditunggu sebentar, saya akan proses datanya terlebih dahulu. Terima kasih Ibu Friska sudah menunggu. Proses pembukaan tabungan sudah selesai.
Mohon Ibu tanda tangan terlebih dahulu di sebelah sini. Nah, ini kan jadi kayak kelihatan tangan kiri ya nyerahin. Padahal yang bersangkutan ini CS-nya sudah menggunakan tangan kanan karena posisi kamera saja. Iya. Ini buku tabungan Ibu. Silahkan Ibu melakukan setoran awal di Sebentar tadi cara penyerahannya. Ini buku tabungan Ibu. Cara penyerahannya langsung gini gitu ya, tangan kanan langsung gini dia. Nah, bisa dengan dua tangan diposisikan langsung menghadap ke nasabah bisa langsung baca tulisan tersebut gitu ya. Silahkan Ibu melakukan setoran awal di teller dengan mengisi form setoran awal terlebih dahulu. Terima kasih Mbak. Bagaimana Ibu Friska? Apa ada lagi yang bisa saya bantu? Oke, nggak ada Mbak. Baik Ibu Friska, terima kasih sudah mengunjungi Bank BSI. Selamat siang, senang bertemu dengan Ibu Friska. Hati-hati di jalan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak. Oke, nasabah mengisi setoran awal. Antrian selanjutnya silahkan. Assalamualaikum, selamat siang dengan saya Nifatul Hidayah. Ada yang bisa saya bantu? Waalaikumsalam Mbak. Saya mau setor Mbak. Baik, dengan Ibu Friska sendiri. Iya Mbak. Baik, Ibu Friska akan melakukan setoran awal untuk tabungan sebesar 200.000. Saya hitung uangnya ya Bu. Mohon maaf Ibu Friska, uangnya kurang 1 lembar. Nah, proses menghitungnya di depan nasabah ya. Tadi tidak ditunjukkan proses menghitungnya, makanya nasabahnya kaget loh. Kok kurang gitu. Masa sih Mbak? Coba cek ulang deh. Bagaimana Ibu? Uangnya masih kurang 1 lembar. Terima kasih atas ketersediaannya menunggu Ibu Friska. Ini tabungan dan slip setoran untuk Ibu. Uang Ibu sudah masuk ke rekening tabungan Ibu sebesar 200.000. Ada lagi yang bisa saya bantu? Oke, nggak ada Mbak. Terima kasih sudah berkunjung ke Bank Syariah Indonesia. Selamat siang, hati-hati di jalan. Terima kasih Mbak. Nah, belum salam ya, belum mengucapkan salam. Tadi apa tadi ya yang perlu ditambahkan untuk yang praktek ini tadi? Sudah ya, nanti sambil jalan lagi. Antrian selanjutnya, silahkan. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi, silahkan duduk. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Rahma Kurnia Salma sebagai customer service. Boleh saya tahu nama Bapak? Saya Mbak dengan Zainul Abidin. Baik, Bapak Zainul, ada yang bisa saya bantu? Saya mau buka rekening deposito, syaratnya apa aja ya Mbak? Baik, Bapak Zainul ingin membuka rekening deposito ya. Sebelumnya, apakah Bapak Zainul pernah membuka rekening BSI? Sudah Mbak, saya sudah punya rekening tabungan. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan produk deposito yang kami miliki. Kami memiliki produk deposito berjangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun dalam bentuk rupiah atau USD. Suku bunga deposito tahun ini sebesar 6% per annum. Untuk bunga yang Bapak peroleh akan langsung ditransfer ke... Nah, ini ya, bunga ya. Karena sudah menggunakan Bank BSI, Bank Syariah Indonesia, atau di sini praktek perbankan syariah, maka jangan menggunakan istilah bunga gitu ya. Karena kita sepakat bunga tidak diperkenankan di perbankan syariah, maka gunakan dengan istilah bagi hasil. Nah, untuk bagi hasil yang Bapak peroleh akan ditransfer langsung ke rekening Bapak. Bisa rekening khusus untuk deposito atau rekening tabungan yang Bapak miliki, atau juga bisa diakumulasikan sebagai pokok modal untuk bulan berikutnya dan seterusnya. Rekening Bapak. Adapun tipe deposito yang ada adalah automatic rollover, yaitu ketika Bapak tidak mencairkannya saat waktu jatuh tempo, maka deposito akan diperpanjang secara otomatis. Bagaimana Bapak Zainul, apakah sudah jelas? Bapak ingin melakukan deposito untuk jangka waktu yang mana? Kalau saya mengambil uang sebelum jatuh tempo, boleh? Nah, seperti itu ya diinfokan. Nasabah akan bertanya seperti tadi komentar saya yang di video ke-5 ya, 5 kalau nggak salah ya. Dimana CS hanya menjelaskan sekilas, nanti ada pertanyaan dari nasabah, dijawab lagi pertanyaannya. Nah, itu kalau nasabahnya
yang aktif seperti itu enak, kita akan mendapatkan feedback kan gitu ya. Tapi kalau nasabahnya yang tidak, nanti bingung, nggak ada pertanyaan lagi, malah nggak jadi closing lah misalnya gitu ya. Nah ini baru nasabah menanyakan yang tidak dijelaskan oleh CS. Kalau saya mau ambil sewaktu-waktu gimana? Baik, jika Bapak Zainul ingin segera mencairkan uang sebelum jatuh tempo itu bisa saja. Tetapi Bapak Zainul tidak akan memperoleh bunga Nah sama ya, bunga berjalan ya. Nah, Bapak Zainul tidak akan mendapatkan bagi hasil berjalan pada bulan tersebut gitu. Dan juga bulan-bulan berikutnya karena untuk depositonya sudah diakhiri di bulan tersebut. berjalan pada bulan tersebut. Nggak kena denda. Kalau tidak salah, bank suka mengambil denda kalau sebelum jatuh tempo ya Pak. Baik Bapak, untuk Bank BSI tidak dikenakan denda atau penalti ya. Hanya saja tidak memperoleh bunga berjalan pada bulan tersebut. Nah, ini sudah betul, di bank itu tidak ada, di bank syariah tidak ada denda maupun penalti. Namun Bapak atau Ibu tidak bisa mendapatkan bagi hasil di bulan tersebut karena statusnya sudah tidak lagi bekerja sama atau mudharabah gitu, atau tidak lagi sebagai peserta deposito. Nah, hindari penggunaan kata-kata bunga ya, walaupun nasabah familiar dengan istilah itu, karena kita sudah sepakat bahwasanya di bank syariah tidak mengenal istilah bunga. Bagaimana Bapak? Oh gitu. Oke deh Pak, saya ngambil deposito yang 6 bulan. Baik, Bapak Zainul ingin membuka rekening deposito 6 bulan ya. Mohon ditunggu sebentar. Mohon dibantu untuk tanggal lahir Bapak Zainul. 5 Januari 2002. Baik, terima kasih Bapak Zainul memang sudah terdaftar di Bank BSI. Untuk pembukaan deposito mohon Bapak langsung mengisi formulir ini terlebih dahulu. Mohon ditunggu sebentar ya Bapak, saya akan memproses data Bapak terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Zainul sudah menunggu. Untuk selanjutnya silakan Bapak Zainul melakukan setoran deposito di teller dan kemudian kembali ke meja ini untuk mengambil bilet deposito. Nah, pertanyaannya kenapa nggak langsung bilet depositonya bisa diambil di teller gitu ya, biar tidak bolak-balik, atau store tunainya bisa dibantu oleh CS, nanti CS yang ke teller, yang penting kan ada bukti bahwasanya sudah terima uang tersebut gitu ya di bilet gitu. Ini lebih kepada tektoknya, tapi kalau itu memang kebijakan dari perusahaan ya tidak masalah gitu ya. Yang jelas prinsip itu efisien juga perlu dipertimbangkan, karena CS juga antriannya banyak. Kalau nanti dia datang lagi, apakah harus antri lagi, apakah bisa langsung menuju ke CS atau seperti apa, karena hanya mengambil bilet kan gitu ya. Kalau hanya mengambil bilet itu bisa dilakukan di teller, kalau memang untuk aspek kehati-hatian biar uangnya tidak tercecer di teller juga di CS. Antrian selanjutnya silahkan. Nah, karena di sini juga dia butuh antri. Assalamualaikum, selamat siang. Dengan saya Nifatul Hidayah. Ada yang bisa saya bantu? Waalaikumsalam. Saya mau setor untuk deposito Mbak. Dengan Bapak Zainul sendiri? Iya Mbak. Bapak Zainul akan melakukan setoran awal deposito sebesar 10 juta. Saya hitung dulu uangnya ya Bapak. Iya Mbak. Uangnya pas ya Pak. Mohon tunggu sebentar dan kembali ke CS untuk mengambil bilet deposito. Terima kasih Bapak Zainul. Baik, terima kasih. Oke, nah ini kan harus datang lagi gitu. Bapak Kalau nggak Zainul antri sih nggak terbantu. apa-apa gitu. Mohon Bapak tanda tangan di atas materai ini. Iya Mbak. Mohon disimpan baik-baik ya Bapak. Mohon membawa bilet ini saat Bapak ingin mencairkan depositonya. Bagaimana Bapak Zainul? Ada lagi yang bisa saya bantu? Sudah ini Mbak. Baik, terima kasih Bapak atas kepercayaannya pada Bank BSI. Selamat beraktivitas kembali Bapak dan hati-hati di jalan. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, kita beri plus untuk kelompok 6 ya ini ya. Kelompok 6 apa 8? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 8. Kelompok 8 ya, kita beri like dan juga subscribe. Oke, tadi kalau di kelompok 8 yang di terakhir tadi ya, sistematikanya atau alurnya apakah
memang untuk transfer ke setor tunainya di teller, kemudian dia harus balik lagi untuk mengambil bilet giro, atau cukup bilet gironya bisa diambil melalui teller karena hanya pengambilan saja gitu ya, dan tanda tangan bisa dititipkan, daripada nasabah bolak-balik nanti antri lagi di teller, antri lagi di CS, itu kan kurang sistematis gitu ya. Baik, itu kawan-kawan perkuliahan kita pada siang hari ini. Kemudian untuk minggu depan kita akan, ini stop sharingnya mana, stop presenting. Minggu depan kita akan UTS terlebih dahulu untuk materi-materi service excellent, juga layanan nasabah gitu ya. Baru nanti minggu depannya kita lakukan lagi role play video lagi, kita akan bahas kelompok 1, 2, 3, 4 gitu ya. Sebelumnya ada pertanyaan? Untuk OTS-nya nanti gimana Pak sistemnya? OTS-nya nanti pakai online ya, Google Form. Nanti ada pilihan ganda, ada IC juga. IC-nya paling 1 atau 2, tapi pilihan gandanya nanti yang mungkin agak banyak. Bisa dikerjakan kurang lebih sesuai jam perkuliahan kita, dari jam berapa? 10.20 ya sampai jam 12 nanti waktunya. Gitu. Baik Pak, makasih. Oke. Ada lagi? Cukup? Cukup Pak. Cukup Pak, cukup. Cukup, oke cukup. Baik, kalau dirasa cukup, tidak ada lagi pertanyaan, mari kita tutup perkuliahan pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini nanti counting dibantu absensinya. Masuk semua atau tidak ya? Iya Pak. Oke.